Ah, saya mau sedikit cerita soal keajaiban di Pasar Senen. Tapi keajaiban ini sama dalam arti keanehan, menggelikan, bahkan kadang-kadang bisa mengharukan. Dan ini terjadi di Pasar Senen. Tahun 1930, Pasar Senen itu menjadi awal tempat pertempuran dengan tentara Belanda. Di Pasar Senen itu tempat berkumpulnya para intelektual muda. Orang-orang gerakan bawah tanah seperti Akagani, terus siapa? Hairul Saleh. Terus ada juga para pemuda mahasiswa pergerakan yang datang ke tempat tukang loa buku nasional. Itu persisnya di Bioskop Grand. Mereka kongko-kongko di situ. Dan pemuda mahasiswa itu datang ke situ cuma buat ngejual buku ke tukang loa. Uangnya terus mereka gunakan buat pergerakan perjuangan menentang kolonial Belanda. Jadi Pasar Senen itu sangat luar biasa dan kita sebagai seniman harus wajib tahu. Jangan ngaku seniman, apalagi Jakarta ya, konotasi Jakarta. Kalau nggak tahu Pasar Senen, ini maaf lo ya. Nah terus siapa yang bilang di Pasar Senen itu nggak ada pahlawan? Siapa? Nyaho tuh? Lamun tuh nyaho, aing bere nyaho. Jadi gini, ada salah satu buaya Senen, itu namanya Bang Pi. Dia itu pencoleng kelas berat di situ, penjahat paling sadis di Pasar Senen. Sewaktu-waktu dia direkrut sama TNI. Dan namanya terkenal sampai ke Tentara Nasional Indonesia. Dia direkrut. Nggak tahu buat apa. Tiba-tiba itu Bang Pi itu dilatih nembak, dilatih tiarap. Pokoknya dia masuk ke tentara lah. Kalau istilah ujian dia cum laude banget. Dia sudah belajar kan di lapangan, di tempat-tempat kumuh, di tempat pencolengan. Jadi pada saat ketika dia masuk ke tentara dia sudah terlatih. Nah, sebulan kemudian, Bang Pi beserta peleton-peleton tentara yang lain dikirim ke Madiun buat numpas PKI. Disikat habis sama Bang Pi. Beledak, beleduk, emang tugas dia. Bahkan di antara para tentara yang paling banyak ngebunuh itu, Bang Pi. Udah terlatih ngebacok orang. Udah terlatih nembak orang, dibawa lagi ke sana ke Madiun, ya habis orang. Akhirnya itu para tentara mengangkat dia sebagai pahlawan. Jadi teman-teman harus tahu, bayangin penjahat tiba-tiba diangkat jadi pahlawan. Nah, kredibilitas kerjanya si Bang Pi ini kan bagus di ketentaraan, ya. Terus tiba-tiba komandan peleton namanya saya lupa. Iya, lupa namanya. Terus menawarkan Bang Pi, Bang, Abang masih mau bekerja jadi tentara dan saya akan menempatkan Abang di bagian logistik. Tahu nggak? Untuk menuju ke bagian logistik itu perlu dasar basic yang kuat, perlu orang yang berlama-lama di situ. Bang Pi langsung menolak. Enggak, maaf Pak, terima kasih. Komandan bingung, ini ada apa nih? Ini tempat yang enak loh Bang Pi. Enggak. Setelah diselidik-selidiki, ternyata Bang Pi buta huruf. Bang Pi nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Tapi dia jadi pahlawan. Ini semacam keajaiban loh. Kan di logistik itu kan dia harus nulis. Dia kan nggak bisa nulis, dia nggak bisa baca. Gimana sih? Akhirnya dia minta izin, Pak tolong saya harus balik lagi ke Senen. Tapi tolong bantu-bantu saya lah. Nah pada saat ketika dia balik lagi ke Senen, di situ dia mendirikan organisasi keamanan namanya Kobra. Ratusan pencoleng sama dia direkrut.
dengan backup tentara. Kalau istilah sekarang mah Haji Lulung, Hercules tuh. Jadi ternyata pada tahun itu, tahun 1930 udah ada pahlawan lagi loh. Kalau Haji Lulung kan nggak pahlawan, iya kan? Jadi teman-teman, menurut gua harus tahu sejarah Pasar Senen. Nah, terus tahun 1950 ini nih, sedikit-sedikit keadaan Pasar Senen berubah. Negara itu sedang giat-giatnya membangun identitas kebudayaan. Bahkan Pasar Senen itu menjadi jantung kota yang enggak pernah tidur. Bukan karena lantaran pemerintahnya yang sedang membangun infrastruktur atau ya apalah namanya, bukan. Justru pencopet, tukang jambret, pedagang, calo, gelandangan, seniman. Mereka lah yang membuat kota itu bekerja 24 jam tanpa tidur. Bayangin coba. Jadi 24 jam tuh mereka hidup. Luar biasa. Pasar Senen itu luar biasa. Nah, terus kenapa sih Pasar Senen jadi tempat berkumpulnya para seniman? Ada yang tahu nggak? Nyaho tuh? Tuh nyaho yang beri nyaho ya. Ngaku be dia seniman. Tuh baca sejarah. Gembel. Ya. Kenapa para seniman itu memilih Pasar Senen sebagai tempat berkumpul dan bertemu? Karena orang-orang dari Pasar Senen bisa menuju ke penjuru kota mana aja dengan tram. Tahu tram? Ya udahlah, pokoknya anggap aja tahu ya. Tram. Nah, dengan tram ini biayanya sangat murah. Bahkan kalau pinter-pinter kita bisa ngomong, itu bisa gratis. Dan kebanyakan 90% pengendara tram atau penumpang tram yang gratis itu rata-rata seniman. Soalnya apa? Dia pinter ngomong, pinter improvisasi, pinter ngawadul. Gitu. Itu keajaiban buat seniman. Terus di Pasar Senen kita nggak bisa ngebedain mana seniman, mana penjahat. Nggak bisa. Nggak bisa. Soalnya pakaian mereka sama-sama lecek, dekil. Pernah sewaktu-waktu kejadian kayak gini. Ada polisi salah nangkep. Seniman drama digelandang ke pos polisi. Digebukin, juga, ngaku malu. Siapa yang ngejamret? Juga, ampun pak, ngaku, juga. Itu seniman drama itu padahal dia baru kali itu main drama itu pun jadi figuran. Digebukin, jeger, lu yang ngaku yang ngejamret di tram kan? Bukan pak, bukan saya. Bohong aja lu, jeger. Babak belur tuh buka. Tapi lama-lama nih anak, karena seniman, dia protes. Tunggu pak sebentar. Bapak ini salah tangkap. Bapak nggak boleh menganiaya warga yang nggak bersalah. Saya ini kan bukan copet pak, bukan penjamret, saya seniman. Tampang lu tukang copet anjing, digebukin. Kalau lu nggak percaya, ntar gue panggil ya si korbannya. Nah, si polisi keluar bawa korban. Bu, ini bukan orangnya. Pas diperhatiin, Pak, kayaknya yang ngejamret saya nggak gondrong kayak gini dah. Ini mah gondrong. Nah, polisi salah nangkep tau nggak? Akhirnya tuh si seniman dia berdiri, bapak saya tuntut. Tahu nggak? Bapak saya tentara. Ini pos polisi akan saya bakar. Polisi kebakaran jenggot. Asli kebakaran jenggot. Dia deketin tuh. Dek, mendingan kita damai. Nggak bisa. Ini harga diri sebagai seniman. Dia ngeluarin duit. Apa-apaan bapak menyogok saya? Nggak bisa. Dikasih lagi. Nggak bisa. Pokoknya saya tetap menuntut bahwa ini polisi telah melakukan sewenang-wenang. Wah, teriak-teriak dia di dalam kantor polisi. Semua polisi kumpul. Nah, orang yang ngegebugin tadi kompromi sama polisi yang lain. Suruh ngeluarin duit. Dikeluarinlah tuh duit. Dek, sebagai aparat keamanan saya memang harus menjaga warganya. Tapi kalau salah tangkap, saya akan bertanggung jawab.
Ini untuk uang perobatan. Diambil sama dia. Kabur langsung ke proyek Senen. Di situ dia ngumpul sama teman-temannya. Woi, kumpul. Lu kenapa lu? Muka lu hancur begini. Udahlah, lu gak usah ngomongin soal hancur, babak belur, yang lain-lain gak usah. Pokoknya lu mau ngopi, gue bayarin. Lu mau makan, gue traktir. Semua seniman di pasar Senen makan gara-gara babak belur. Tahu nggak? Nah, sisa duitnya akhirnya mereka pergi ke pasar sarang burung. Planet Senen. Rekreasi biologis. Ada 15 orang tuh seniman dibawa sama dia. Rekreasi. Besokannya kejadian itu terulang lagi. Dan akhirnya tahu nggak? Seniman-seniman di pasar Senen menjadikan ini sebagai proyek sampingan. Nggak apa-apa babak belur, yang penting dapat duit. Bisa ngopi, bisa jajan, sama rekreasi. Itulah hebatnya seniman di pasar Senen. Jadi minimal teman-teman tahulah sejarahnya. Kenapa Senen itu menjadi tempat berkumpul para seniman. Yang nggak jelas. Nah, terus apa yang membedakan seniman yang belum berhasil dan seniman yang sudah berhasil? Ada yang tahu nggak? Nyaho tuh. Itu nyaho, aing dari nyaho ya. Aing bingung kadang-kadang ke dia seniman palain sih, baca sejarah tuh sih. Nanaon tuh nyaho. Ya, kia ya. Tempat nongkrongnya seniman itu yang berhasil tidaknya ditandai oleh tempat kedai. Tempat nongkrong mereka. Misalnya Ismail Merapi. Itu bioskop Grand, di sampingnya itu ada restoran nasi Padang namanya Ismail Merapi. Nah, buat orang-orang yang berhasil di situ tempatnya nongkrong. Terus ada kedai Cauan. Cauan, orang Tionghoa tadinya. Nah, di situ orang-orang seniman yang belum berhasil ogah nongkrong di situ. Tahu sebabnya kenapa? Muka pendagangnya cemberut terus. Paling sebel kalau ngelihat orang seniman nongkrong di situ, ngopi segelas, bergajulnya berjam-jam. Makanya ogah. Jadi semua itu seniman diusir. Maaf ya, jangan ngopi di sini. Ini tempat ngobrol tapi cuma 5 menit. Ya nggak mungkin lah ngopi 5 menit. Akhirnya kemana mereka pergi? Dari bioskop Grand, di seberangnya ada jalanan, terus yang sekarang ada patung tuh. Itu kan lapangan tuh. Di situ tempat dia nongkrong. Di situ ada tukang kue putu Cirebon. Terus ada lagi tukang kopi namanya Pak Toyib, udah tua dia. Di sini tempat seniman nongkrong. Kedua pedagang itu udah gak heran sama mereka. Mereka sudah maklum sama keadaan seniman. Pak Toyib pernah bilang begini. Lah biasalah seniman ngomong proyek ratusan ribuan, kopi segelas ngutang. Bayarnya lama berbulan-bulan. Dan kadang-kadang kalau dia lupa kias. Itu yang membuat mereka akhirnya pedagang kedua itu jadi akrab buat si seniman. Nah, ternyata jiwa sosial Pak Toyib itu jadi turun-temurun. Sampai sekarang ada orangnya. Namanya Irin. Siapa aja boleh ngutang ke dia. Nggak peduli, tapi bedanya Pak Toyib sama Irin, kalau Irin sekarang nyatet. Kalau Pak Toyib enggak, dia kenal, oh seniman. Mukanya sama, sama, biarin. Kalau Irin kan beda, namanya yang dicatat. Jadi jiwa sosialnya diturunin ke Irin. Kalau teman-teman gak percaya, boleh cek. Yakin boleh cek. Lihat buku dosanya Irin. Tapi Irin gak peduli. Ya minimal Pak Toyib menularkan jiwa sosial lah. Tapi gini, ada yang harus kita banggakan. Kita perlu patut acungi jempol kepada para seniman-seniman di pasar Senen waktu itu. Mereka
Itu semua fahamnya faham optimisme. Gila nggak? Apa sebab mereka paham optimisme? Karena mereka yakin setiap yang hidup pasti ada rezekinya. Itu. Makanya sampai sekarang mereka bertahan. Ya terserah rezeki mau dari mana aja. Mau dari gebukin polisi terus beli kopi juga bisa. Pokoknya apa aja lah. Kira-kira itu. Keajaiban-keajaiban yang terjadi di Pasar Senen. Nah kita sebagai manusia modern. Sayang kalau nggak tahu sejarah Pasar Senen. Oke sebentar ya. Hese. Susah jadi pelukis abstrak itu. Zaman sekarang ini orang udah nggak ada lagi yang ngehargain namanya lukisan abstrak. Yang paling nyebelin tau nggak? Lukisan abstrak dikomen sama orang-orang awam. Lu tahu ngomong apa dia? Lukisannya jelek kayak ceker ayam. Anjing nggak? Padahal kan ini semua lukisan ada inspirasi, ada eksplorasinya. Berbulan-bulan dia mikir. Pas giliran udah dipasang, jelek lukisannya kayak ceker ayam. Apa coba maksudnya? Picasso, ya. Dia juga nggak tahu kalau tulisan apa lukisan-lukisan dia itu bentuknya surrealis atau apalah. Dia juga nggak tahu. Orang-orang yang bilang isme-isme, bukan dia sendiri. Nah Picasso ngomongin isme dulu, baru dia ngegambar. Itu enaknya. Nah, saya sebenarnya punya cita-cita seperti Picasso. Orang hebat itu bayangin ya. Ya orang terkenal maksudnya sekelas Picasso lah gitu misalnya. Kerjanya gampang. Dia tinggal urak. Diurak-urak lagi, ditambahin lagi urak-urakannya. Semakin ditambah urak-urakannya, coret-coretannya, semakin orang gak ngerti, semakin mahal lukisannya. Ini yang gue bingung. Pelukisnya yang gila apa orangnya yang pembelinya yang gila? Jadi apa ya lukisan abstrak itu ya? Saya Rebin. Anak Haji Roban, tukang batu dari Pandeglang. Saya nongkrong di Pasar Senen, ya hitungannya udah senior lah, udah lama. Dan lukisan saya ini beda dengan aliran-aliran pelukis lainnya. Ada impresionisme, aliran ekspresionisme, terus kubisme, dadaisme, bukan. Aliran saya rebinisme. Sesuai dengan nama saya, Rebin. Saya juga sama. Punya paham optimis. Hampir seluruh seniman-seniman Pasar Senen itu punya optimis. Karena saya yakin, suatu saat lukisan saya akan dibeli orang. Entah sama siapa nggak tahu. Yang penting saya yakin. Nih, kejadiannya begini. Suatu ketika ada anak-anak junior mengadakan pameran lukisan bersama. Nah, anak junior. Eksibisi nama pamerannya itu kalau nggak salah dari lubuk hati yang paling dalam. Saya ikut. Lu sebagai pelukis junior harus ngajak senior. Apa jadinya kalau lukisan lu yang dipamerin nggak ada seniornya? Terus anak-anak muda itu bilang, "Bang, lukisan abang jelek, abang perlu belajar. Lagian saya yakin lukisan abang gak laku, kurang ajar gak tuh anak tuh." Ngomongnya sembarangan. Dia sebenarnya paham gak sih power pose syndrome?
Paham nggak dia sebenarnya? Purpose syndrome. Harus ngerti sebagai anak muda. Orang tua di mana-mana harus diakui. Gak bisa lu ngadain sendirian gak ngajak-ngajak orang tua. Tapi untunglah mereka paham tentang krisis eksistensialisme ini. Akhirnya dengan berat hati, si pelukis senior itu, saya maksudnya diajak. Oke bang, abang boleh ikut. Gitu lu harus marah-marah dulu kenapa sih? Gua tanya sama lu. Lu butuh lukisan berapa banyak? 10? 20? 50? 100 lukisan? 2 aja cukup bang. Bungkus, kebetulan gue punya 2 lukisan. Yang satu, nah ini dia. Yang satu judul lukisannya Danau Senja Hari. Yang satu lagi, Hati yang Terbelah. Ikutlah berpameran. Wih, seumur hidup. Nah pada saat malam hari, biasalah ya. Namanya baru dapat proyek, seumur hidup, berpuluh-puluh tahun jadi pelukis, baru kali itu diajak pameran. Itu pun karena maksa. Nggak bisa tidur, gelisah saya. Waduh kayak pertunjukan gitu loh, besok aduh apa nih, gelisah dah pokoknya. Nah sampai beduk subuh masih belum tidur juga. Jam 9 baru tidur. Jam 12 tetangga masak, kompor hawa panasnya masuk ke kamar. Bangun. Seniman Senen anti cuci muka. Lecek pakaiannya jalan ke galeri. Nampaknya di galeri sudah banyak pengunjung. Buru-buru saya masuk ke galeri. Pas di depan pintu galeri dicegat saya sama beberapa orang pengunjung. Mereka nanya-nanya. Oh ini dengan Bang Rebin ya? Oh iya betul, saya Rebin. Ada apa ya? Ada pertanyaan apa? Ini bang, saya mau nanya soal Rebinisme itu apa? Nggak soal itu. Saya paling anti impresionisme dan lain-lain sebagainya. Saya pengen nama saya masuk di dalam isme lukisan saya. Oh, ada pertanyaan lagi? Pokoknya setiap semua pertanyaan pengunjung dijawab dengan seperti seorang pelukis profesional. Tiba-tiba sedang diskusi gitu. Dari dalam ada orang manggil, Bang Rebin! Bang Rebin! Ini sepertinya saya kenal nih. Ini pelukis junior, kalau nggak salah Alexius Runtuene. Ya, dari Manado. Terus saya minta izin sama teman-teman. Tolong ya, karena saya terlalu sibuk. Jadi saya harus permisi dulu ke dalam untuk coba mencek lukisan-lukisan lain-lain. Ya, permisi ya, mohon maaf ya. Pas ke dalam, Bang, si Alek negor. Abang dicari tuh. Saha niangan aing. Apa bang? Saha niangan aing. Apa bang? Siapa yang nyariin gua? Oh, itu bang, ada orang di dalam, di pojok, nanyain lukisan abang. Minggir lu, jalan masuk ke dalam. Jadi, saya kaget loh. Astagfirullahaladzim, ini anak-anak senior ternyata ngajakin gue berantem nih. Lukisan gue yang judulnya Dua Senja Hari itu, Danau Senja Hari itu, dipasang terbalik. Ini ngajakin berantem. Tapi lama-lama kok, gue perhatiin orang yang mencermati lukisan gue itu serius banget. Dia sampai detail gitu, sampai kira-kira kayak gini lah. Wah, dia lihat lagi katalog. Wah. Terus dideketin lagi sama dia. Akhirnya gue nekat lah, mau gak mau nyamperin dia. Tapi ini terus terang aja. Pengunjung yang saat itu sedang melukis, sedang melihat lukisan saya itu. Kayaknya keturunan warga Cina. Tapi kayaknya Cina gak punya anjing nih. Saya nekat nyamperin. Permisi pak. Siapa? Saya Rebin. Oh, ini Rebin ya? Iya. Wah, saya suka dengan lukisan Anda ini. Ini keren sekali. Oh iya pak? Iya. Terima kasih pak, terima kasih. Tapi ini saya heran. Kalau di katalog ini judulnya Danau Senja Hari.
Tapi kenapa pas saya lihat judulnya jadi kucing manis? Ini berarti Bapak sebagai pengunjung yang cerdas. Saya sebagai pelukis tidak pernah berterus terang. Saya harus ngetes pengunjung itu cerdas apa enggak. Rupanya Bapak punya intelektualitas kecerdasan yang luar biasa. Maksudnya ini benar Pak, lukisan kucing yang manis. Berarti saya benar Pak. Wah, terus dia lihat katalog. Kalau tidak salah, harga lukisan di katalog ini 1.500. Betul? Iya betul. Dibayar tuh langsung duit, diangkat lukisan sama dia. Dibawa keluar sambil terus dipandang-pandang. Sampai dia out keluar. Saya masih bengong di sini nggak percaya. Tapi ini keajaiban. Nyata. 5 menit kemudian, anak-anak senior nyamperin saya. Ada apa nih? Bang, kita bisa ngobrol 4 mata nggak bang? 10 mata juga gua bisa. Ingat ya, krisis eksistensialisme harus lu tahu tuh. Keluarlah gua dari gedung. Sampai kemudian akhirnya saya di pojokan di sebuah gang. Terus salah seorang bilang begini, bang, ini nggak jujur bang. Kita malu bang, malu. Percuma eksibisi kita itu dengan judul dari lubuk hati yang dalam, tapi kita menjual lukisan dengan cara menipu. Bayangin bang, kalau kejadian ini ditulis di surat kabar terus orang-orang memaki-maki kita. Kok lu malah sewot sih? Siapa yang nipu? Lagian siapa yang maksa orang itu untuk nggak beli lukisan? Kita kan mau pameran memang lukisannya mau dibeli orang kan. Terus masa kita larang sih orang beli? Lu gimana sih cara berpikir lu? Seniman tapi aduh nggak maju-maju lu kalau begitu. Tapi saya punya prinsip, nih anak sebetulnya semuanya itu cemburu sama lukisan saya. Soalnya lukisan mereka nggak ada satupun yang ngebeli, dilirik, semua ngeliat lukisan saya. Ini kesadaran yang tinggi ya. Akhirnya, ya udahlah, Bang Rebin kita tinggalin. Ditinggalin. Di dalam gang saya sendirian. Saya mikir abis. Terus saya dapat ilham. Gimana kalau lukisan 2 hati yang terbelah itu saya pasang terbalik juga. Siapa tahu judulnya berubah jadi anjing manis. Tapi itu nggak mungkin. Itu yang namanya nipu. Seniman itu bekerja dengan kejujurannya, dengan intuisinya. Dari situlah semua lukisan tertuang. Akhirnya saya membatalkan niat itu. Nah, satu-satunya tindakan yang paling bijak adalah dengan cara saya membawa lukisan hati yang terbelah itu keluar. Saya sudah punya duit 1.500. Gak apa-apa nasib saya serupa dengan Van Gogh. Selama hidupnya baru bisa ngejual 1 lukisan sampai dia mampus. Gak apa-apa. Saya ikhlas. Gak enak kalau berita ini sampai ke kuping abah saya, Haji Roban. Dia pasti sedih. Udah berpuluh-puluh tahun dia gak pulang. Terus tiba-tiba ngebaca koran anaknya dimaki-maki di koran dianggap penipu. Pasti sedih. Bapak gue itu rajin loh sholatnya, haji lagi. Tukang batu cincin lagi. Nah akhirnya gue pikir-pikir ini uang 1.500. Mendingan gua buat modal buka usaha batu cincin. Batu cincin sama juga. Menjual seperti lukisan abstrak. Orang kan nggak tahu ini kerikil biasa kalau digosok-gosok terus jadi mahal. Kan nggak tahu. Padahal ini kan batu kerikil biasa. Iya kan? Terpaksa gua memutuskan itu. Lagian sejarahnya nggak ada pelukis abstrak naik haji.
dari hasil menjual lukisannya. Gak pernah denger tuh kuping. Yang ada penjual batu cincin pergi haji. Contohnya siapa? Bapak gua Haji Roban. Lagian gua udah jago ngegosok-gosok batu cincin. Jadi mulai saat ini buat gua, the glory of Senen is over. Pulang.